pribadi tuh kayak itu bisa buat kalian ketergantungan ya sama AI? Kalau dari aku sendiri sih ketergantungan. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Manda. Aku Kailah. Aku Iqbal, kembali lagi bersama kami di Podcast Tanpa Batas. Bahas sampai tuntas. Nah, kali ini kita akan membahas tema podcast yang menarik banget, yaitu tentang AI dan masa depan komunikasi. Nah, jadi kali ini kita nggak cuma bertiga aja nih, Bel. Sama siapa Betul sekali. Karena kita ditemenin dua narasumber spesial. Coba kenalin dulu dong. Halo semuanya, jadi aku Fani dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, aku Rival dari Prodi Teknik Lingkungan. Hai Fani, hai Rival. Hai. Gimana kabar kalian? So far baik. Ya? Alhamdulillah. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang teknik lingkungan nih, kalian tuh udah mempelajari apa aja sih di teknik lingkungan ini selama kalian di teknik lingkungan? Sejauh ini di semester 2 ya. Kayak dari kami sendiri tuh ada 5 laprak nih. Ada coding, terus ada klimatologi, laboratorium lingkungan, kimia lingkungan, sama Mekanika fluida fluida. 1. Nah, jelasin dong apa sih mekanika fluida atau Fluida. Fluida ya, fluida. Oke, jadi mekanika fluida itu kita mempelajari sistem perpipaan. Jadi gimana kita mempelajari bagaimana suatu aliran fluida itu mengalir di suatu sistem perpipaan. Kemudian untuk klimatologi sendiri kita mempelajari mengenai iklim-iklim di berbagai daerah seperti itu. Terus kemudian untuk laboratorium lingkungan itu kita mempelajari cara sampling air, tanah, udara seperti itu. Dan kimia lingkungan itu mungkin kita mempelajari tentang Uji kandungan yang dari sampling tadi itu. Kalau coding? Nah, kalau coding kita masih yang basic juga. masih yang dasar juga ya. Kalau coding itu pakai AI nggak sih? Dan apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kalian tentang AI dan coding? Hani. Oke. Jadi kalau pandangan AI. Jadi menurut gua sih AI itu oke. Menurut gua kayak teknologi yang berpikir cepat, dia sangat membantu buat kita. Nah, kalau kan tadi kan kalian bilang kalau misalnya AI ini sangat membantu kalian dalam mengcoding kan. Nah, berarti kalau misalnya kalian ngerjain codingan itu perlu AI banget apa enggak sih? Seberapa penting gitu? Apakah kalian belajar dasarnya pakai AI atau ada sumber lain gitu? Kalau emang kalau coding nggak pakai AI? Iya, oke. Jadi untuk dasarnya aja sih kita nggak perlu AI ya, karena kan udah diajari dari dosen dan juga asisten praktikum ya, udah diberi codingannya seperti apa. Mungkin nanti untuk AI itu kita gunakan mungkin untuk mengoreksi codingan kita yang mungkin yang masih salah, atau mungkin bisa mengembangkan lagi codingan-codingan kita, jadi bisa menghasilkan output yang lebih bagus gitu dari codingan yang kita buat. Jadi kayak menyesuaikan untuk lebih bagus gitu ya, nggak hanya nggak sebagai dasar buat bantu coding kalian tuh. Nah, tadi kan kalian bilang kalau kalian pakai AI buat koreksi hasil dari coding kalian. Jadi manfaatnya apa? Manfaat dari AI? Ya, jadi kalau menurut aku manfaat dari AI itu ya benar-benar bisa membantu lah. Jadi kita nggak hanya tahu codingan yang dasar dari yang sudah diberikan oleh dosen dan juga asprak, tapi kita juga tahu codingan-codingan yang lebih mungkin lebih rumit dan menghasilkan output yang lebih bagus lagi dari yang sudah dicontohkan situ. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lah dari AI itu. Kalau selain coding, ada nggak yang pakai AI gitu yang menunjukkan kalian? Mungkin untuk research ya. Jadi kayak membantu kita dalam melakukan penelitian kan, dalam pembuatan laporan praktikum juga kan kita harus ada bagian tinjauan pustaka itu kan. Jadi kita dengan AI itu kita bisa melakukan research awalnya, kemudian nanti kita melakukan research manual di seperti di Google Scholar atau semacamnya.
Kemudian dampak dari penggunaan AI dalam jangka panjang kalau kalian kan tadi ada coding, terus habis itu bantu kalian research, dan menurut kalian pribadi tuh kayak itu bisa buat kalian ketergantungan nggak sih sama AI itu? Kalau dari aku sendiri sih tergantungan banget karena kayak sangat-sangat membantu karena jadi lebih cepat juga ngerjain tugasnya. Ya kalau dari aku juga sama sih. Mungkin kalau terlalu sering menggunakan AI tuh bener-bener kita tuh jadi bener-bener tergantung lah sama AI. Jadi kayak jadinya tuh nanti lama-kelamaan kita bakal males lah untuk melakukan eh, penelitian secara manual, mengajarkan tugas secara manual. Jadi kita terus-terusan bergantung sama AI. Oke, jadi itu penjelasan secara berarti istilahnya kalian tuh menggunakan AI dengan baik, tapi bukan berarti kalian benar-benar secara mentah mengambil AI begitu saja gitu, tanpa ada campur tangan dari pikiran kalian kan. Nah, terus aku punya salah satu teori yang kami udah research, itu dari tokoh namanya Sherry Markle. Dia bilang kalau misalnya we expect more from technology and less from each other. Nah, dimana para ilmuwan dan teknisi itu bilang kalau misalnya kita tuh sekarang lebih mengandalkan mesin daripada kerja kemampuan kita sendiri gitu kan. Nah, kira-kira menurut kalian AI ini dalam kedepannya, terutama dalam jurusan kalian tuh bakal bisa menggantikan apa enggak sih? Gitu. Kalau dari aku mungkin kalau di jurusan aku mungkin kurang bisa ya menggantikannya karena untuk melakukan praktikum yang sudah kita lakukan itu kan juga nggak semuanya teknologi ya harus ada dilakukan secara manual juga. Jadi mungkin AI bisa membantu, tapi juga harus dilakukan secara manual juga. Jadi dapat diambil hasilnya dari perbandingan atau mungkin diambil nilai tengahnya lah dari hasil teknologi AI yang digunakan dan juga hasil penelitian manual yang dilakukan seperti itu. Paling untuk AI mungkin bisa ngebantu buat ngolah datanya tadi yang kita dapat dari lingkungan-lingkungan itu. Berarti secanggih-canggih apapun AI nggak akan bisa menggantikan. Iya. Istilahnya yang kayak lebih mempermudah dalam mengolah data aja kali ya, bukan untuk yang ada hasil luarannya gitu loh. Ya. Oke, terima kasih buat Fanny dan Rival yang sudah memberikan insight-nya hari ini. Benar-benar membuat insightful banget. wawasan kita semua. Nah, buat kalian sudah dengar kan pembahasan dari kami tentang AI dan masa depannya. Jadi kalian yang khawatir tentang akan AI, tenang aja karena AI itu nggak Sepertinya bisa sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia gitu. Jadi sekian, terima kasih, dadah.